Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Yusni81. Kali ini saya akan membahas gimana caranya membuat soal menggunakan Google Form. Jadi kalau menggunakan Google Form tentunya ini adalah soal online ya. Ini soal yang betul-betul basic lah. Kita mulai dari nol. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuka Google Chrome atau browser kita, mesin browsernya apakah itu Google Chrome atau mesin perambah yang lain ya. Jadi syarat yang pertama yang harus kita miliki adalah Gmail ya. Jadi mustahil kita bisa masuk ke Google Form sementara kita belum memiliki akun Gmail. Jadi di sini saya sudah masuk melalui akun Gmail saya. Kemudian kita klik Google Apps-nya ya, apps-nya. Nah, di sini kita pilih Google Drive. Nah, kita tunggu sebentar. Dan di sini kita bisa membuat folder untuk sebagai tempat penyimpanan filenya ya. Caranya sangat mudah. Ini nanti saya taruh di sini ya. Caranya sangat mudah. Kita klik kanan, kemudian klik folder baru. Bagaimana kita membuat folder di Explorer yang di komputer kita ya. Dan kita anggaplah sudah kita bikin soalnya foldernya. Nah, kemudian kita mau bikin soal yang baru ya di bank soal ini. Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan cara klik kanan di sini, kemudian kita Google Form, atau dengan cara klik baru di sini atau new ya, dan Google Form. Tunggu sampai keluar. Nah, di sini ada dua bagian yang perlu diketahui. Yang pertama, kalau yang bagian ini tempat judul merupakan dari ini, yang ini ya. Kemudian kalau yang pertanyaan merupakan bagian dari ini ya. Jadi kalau mau nambah bagian atau bilahnya ini, jadi kita klik yang ini ya. Nah, seperti itu. Dan judul, tulis judul. Nah, jadi kalau nggak mau ngapusnya, klik sini yang titik 3. Oke. Nah, ini sekarang kita bikin judul soal ujian Esther ganjil pas misalnya ya. Nah, kemudian kita akan membuat pertanyaan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, membuat pertanyaannya di sini tanpa plusnya. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan, kita belum membuat judul form ya. Coba kita lihat. Jadi formulirnya tanpa judul di sini. Nah, sekarang kalau kita bikin, caranya gimana? Tinggal kita klik yang di sini, maka otomatis judul yang ada di sini akan tertulis di sini. Kita klik. Nah, udah saja, nggak ada tombol save ya. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama, misalnya di sini kita minta siswa untuk menuliskan nama. Menuliskan bisa secara langsung. Nah, kita pakai jawaban singkat. Misalnya nanti siswa menuliskan nama, atau kita minta dia memilih. Nah, oke. Kita pakai drop down bisa, kita menggunakan kotak centang bisa, menggunakan pilihan ganda juga bisa ya.
Tapi saya lebih suka menggunakan drop down. Nah, kemudian di sini kita bisa tuliskan nama peserta didik. Ya, nama saya ambil nama di drive saya. Sebentar, agak muat nih karena banyak program yang sudah install. Nah, di sini dah ada nama siswanya di sini. Oke, ketika kita punya data, kita tinggal copy saja data yang kita punya. Ya, misalnya saya punya 15 lah, 15 copy ya. Copy bisa dari sini atau Ctrl C ya. Nah, kemudian kita paste di sini, paste, sudah tercopy semuanya. Oke. Untuk sementara gimana sih bentuknya? Kita lihat di tanda mata ini, tinjaunya. Nah, ini bentuknya. Peserta didik tinggal memilih namanya ya, jadi tidak ada kesalahan nama. Kalau menulis nama sendiri, jadi kemungkinan terjadi kesalahan bisa saja. Nah, tinggal mereka pilih nama. Ya, ini bentuknya sudah. Nah, kemudian setelah nama pilih kelas atau kelas dulu boleh. Nah, bikin kelas, tambah pertanyaan ya. Tambah pertanyaan, mau pakai drop down atau pilihan ganda boleh, pakai centang juga bisa. Kita bikin yang lain dah ya, kelas. Oke, kita bikin kelasnya misalnya 5A, kemudian 5B C. Oke, ya. Nah, lebih ini ya, tinggal kita hapus saja. Oke, kita lihat bentuknya. Nah, ini perbedaannya. Tadi yang menggunakan drop down. Nah, kalau yang menggunakan centang. Oke. Nah, kemudian kita bikin soal. Oke, soal kita bikin bilahnya lagi. Kita bikin bagian ini ya, bagi. Oke, kita klik tambah bagian. Nah, sudah. Nah, di sini kita bikin soal. Oke, pertanyaan, tambah pertanyaan di bagian ini. Nah, jadi ada bagian, ada pertanyaan, ada bagian, ada pertanyaan. Jadi isinya di bagian itu pertanyaan. Tempat itu bagian. Pertanyaan satu. Nah, saya mau cari soal lah di internet. Oke. Saya copy dari sini aja ya. Ada ya. Harusnya kalau SD ya. Nah, copy, kita paste di sini dah, kita paste ya, paste. Ini yang ini kita naikkan, Ctrl X ya, Ctrl V, nomornya kita hilangkan, nanti nomornya akan masuk. Nah, yang kosong kita hapus ya. Namanya aja kita ngopi ya dari tadi banyak. Oke,
Oke, pertanyaannya sudah jadi. Nah, ini nama siswa, ini kelasnya, ini pertanyaannya. Nah, sekarang apakah pertanyaan ini wajib untuk diisi? Dan nanti namanya wajib diisi, kita harus di sini ya, wajib diisi. Dan kita isi, semuanya kita wajib. Kalau tidak diisi salah satu, tidak bisa untuk kirim ya. Oke. Nah, tercentang semua diisi sehingga nanti di pertanyaan itu warnanya merah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kunci jawaban. Nah, sebelum kita menentukan kunci jawabannya, kita harus membentuknya menjadi kuis. Nah, masuk ke setelan, jadikan ini sebagai kuis ya. Nah, oke, kita kembali ke pertanyaan. Nah, yang nama sama kelas tidak wajib. Ini tadi yang dikasih apa namanya, wajib diisi, itu ada tanda merah di sini ya. Nah, ini yang merah ini. Oke, yang kita wajib ini di sini ya. Kita tentukan poinnya dulu karena ini 5 soal, maka kita bikin poinnya per soal itu menjadi 20 ya. Oke, kita kembalikan. Nah, kemudian di sini kita akan memberikan kunci jawabannya. Kita refresh dulu ya. Oke, kalau tidak belum muncul tadi, nah di sini kunci jawaban. Jadi kalau tidak muncul kunci jawabannya, kita refresh ya. Dan kasih nilai 20. Nah, kita sudah menemukan tinggal kita lihat karena kita double ini kelasnya kelas satu saja. Berikutnya sama dia jawab kirim. Di sini dia bisa melihat skornya. Jawaban Anda telah dikirim. Nah, jawaban Anda telah dikirim ini akan saya ubah sekarang. Kita lihat dulu skornya ya. Nah, jadi skornya 0 dari 4 poin ya. Salah berarti. Betul satu ya. Oh iya 20 ini. 20. Kemudian kita akan merubah yang tadi ya. Nah, jadi ini juga kita rubah nanti karena kalau sudah ngirim dia tahu jawaban yang betul, kita rubah. Jadi setelan jawaban
tidak usah tampilkan email, tidak usah memberikan batasan satu jawaban, tidak usah izinkan pengeditan. Nah, ini edit. Nah, ini tadi itu ya. Ini dan kita rubah jawaban Anda kirim, kita rubah edit. Terima kasih. Untuk jawaban dan Pak, terima kasih Pak. Nah, kemudian ini kirim. Nah, ini sudah muncul. Kita lihat skornya. Nah, seharusnya nanti yang terlihat skor saja ya. Skornya. Jawaban yang betul sama yang salah. Kita jawabannya tadi ya. Kita testing. Pertanyaan tak terjawab. Pertanyaan benar. Kita matikan nilai poin saja yang kita tentukan. Oke. Kita lihat lagi. Coba. Nah, ini sudah betul. Tadi lihat skor. Nah, jadi tidak dimunculkan jawaban yang betul ataupun salah. Jadi tidak setelah siswa itu ngirim, tidak bisa ngasih tahu ke temennya ini loh yang benar, ini loh yang salah. Gitu ya. Skornya saja yang dilihat. Jadi kunci jawabannya tidak bisa dilihat. Oke, ini sudah pas. Satu lagi kita akan memunculkan kunci jawabannya ke Excel. Klik ini ya, spreadsheet maksud saya. Oke, buat. Oke, nah ini tabnya sudah muncul. Nah, sekarang kita ke pertanyaan. Kita coba lagi. Oh ya, kelasnya ini nanti kita tidak usah pakai centang aja ya, karena bisa lebih dari satu centangan. Hanya saya nanti satu aja. Kayaknya ada. Kirim, get score. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini muncul. Jadi nilainya dari 104. Nah, seharusnya dari 100. Nah, ini kita cek lagi di sini di soal. Di sini ada poin. Oh ya, ada poinnya. Kita nolkan. Selesai. Ada poin ya. Ada poinnya 0. Selesai. Hanya soal saja yang kasih poin. Oke, selesai. Kita ulang. Kita ulang. Oh ya, satu lagi. Kita pakai opsi ini dah. Pilihan ganda boleh.
Ya, sudah rubah dari pilihan ganda ke refresh. Nah, pilih nama, tidak bisa. Nah, kita lihat juga di sini 40 dari 100 betul. Ya sudah semuanya. Mungkin ini saja yang bisa saya bagi. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat. Selanjutnya untuk soal-soal yang pengaturan Google Form yang lebih lagi akan saya share. Oke, minta subscribe and like-nya serta klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.